Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, rabbul bariyat Rabbul ardi was samawat, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal khairat. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, para hadirin wal hadirat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita kembali diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk berkumpul di rumah yang sangat mulia ini. Kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semoga kita semuanya diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian dengan tema akidah yang sudah kita rutinkan setiap pekan ketiga setiap bulannya. Ini merupakan lanjutan daripada pertemuan sebelumnya, ya, sebelum Ramadan. Di situ kita sampaikan bahwasanya Islam adalah anugerah dan nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena ketika seseorang menjadi seorang muslim dan muslimah, itu merupakan pilihan daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang telah memilih kita, karena tidak setiap manusia dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjadi seorang muslim dan muslimah. Namun ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala memilih kita sehingga kita menjadi seorang muslim dan muslimah, maka ini adalah sebuah anugerah, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat 58, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Qul, perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu, dengan karunia dan rahmat daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dengan itulah seharusnya mereka bergembira, mereka berbangga. Ulama tafsir mengatakan maksud daripada bifadlillah wa birahmati adalah dengan nikmatul Quran dan nikmatul Islam. Di sini Allah Tabaraka wa Ta'ala, para jamaah, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita umatnya berbangga, bergembira ketika menjadi seorang muslim. Kenapa demikian? Karena itu adalah nikmat, karunia, anugerah yang paling agung yang Allah berikan kepada kita.
Bahkan Allah mengatakan huwa khairum mimma yajma'un. Nikmat ketika seorang hamba menjadi seorang muslim dan muslimah itu adalah nikmat yang paling baik, huwa khair. Daripada apa? Mimma yajma'un, dari apapun yang mereka kumpulkan. Kita di dunia para jamaah mengumpulkan harta, mengumpulkan titel, mengumpulkan ketenaran, mengumpulkan segala-galanya. Itulah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi Allah mengatakan di antara nikmat-nikmat tersebut yang paling agung, yang paling baik, yang paling utama adalah ketika kita menjadi seorang muslim, ketika kita menjadi seorang muslimah. Oleh karena kita ingat perkataan daripada salah seorang sahabat Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu an, khalifah yang kedua. Beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang Allah agungkan dengan datangnya Islam, yang Allah muliakan dengan Islam. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Artinya apa berjamaah? Sebelum Islam datang, kita tahu semua bagaimana keadaan bangsa Arab ketika itu, yang mana mereka adalah orang-orang yang menyembah berhala-berhala, menyembah patung-patung, yang mana patung-patung dan berhala-berhala tersebut bahkan mereka buat sendiri, mereka pahat dengan tangan mereka sendiri daripada kayu-kayu yang ada, mereka buat daripada tepung-tepung, mereka adon, kemudian mereka bentuk matanya, hidungnya, ditambah dengan peraturan-peraturan yang ada di jahiliyah ketika itu adalah peraturan-peraturan yang sangat bobrok, yang sangat rusak, yang mana orang-orang yang kuat memakan yang lemah, orang-orang yang lemah semakin lemah. Kita lihat bagaimana keadaan wanita di zaman jahiliyah yang tidak ada harga dirinya. Bahkan kalau seandainya suatu keluarga dikaruniakan anak perempuan, ini merupakan sebuah kehinaan para jemaah. Ini merupakan sebuah hal yang nista ketika suatu keluarga dianugerahkan anak perempuan. Kenapa? Ketika itu perempuan, minta maaf, tidak ada gunanya, hanya akan meruntuhkan harga dan martabat seorang ataupun sebuah keluarga. Kenapa demikian? Yang diperlukan anak laki-laki yang bisa berperang, berjihad, yang bisa membela kabilahnya, sukunya. Hukum rimba para jemaah ini yang digunakan ketika itu. Sehingga ketika seorang wanita mengandung, melahirkan, untuk tahu ini anak siapa ini, maka wajah anak itu didekatkan kepada laki-laki yang pernah menggaulinya. Kalau kita sekarang tes DNA, kalau dulu tidak ada. Bahkan sampai 9-10 orang laki-laki yang menggaulinya berjemaah, didekatkan, mana wajahnya yang paling dekat dengan laki-laki ini, itulah anaknya, itulah ayahnya. Sebegitu rendahnya berjemaah. Lihat ketika datang Islam, Islam menyuruh umat secara keseluruhan untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Islam memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah hanya zat yang maha kuasa, itu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita Islam datang, lihat peraturan-peraturannya adalah peraturan-peraturan Al-Quran, undang-undang di dalam kita bermuamalah. Yang dipakai adalah undang-undang Al-Quran. Kaum wanita diangkat harkat martabat mereka, diwajibkan kepada mereka untuk memakai hijab syar'i, merupakan identitas untuk diri mereka, sehingga mereka tidak diganggu, tidak dikacau, tidak diabaikan. Ya, ini adalah karena Islam. Ini dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum, atau kita adalah satu kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Dengan datangnya Islam, orang-orang Arab ketika itu menjadi mulia. Lalu beliau mengatakan, wa man ibtagha al-'izzati bighairihi, barang siapa yang mencari kemuliaan selain daripada Islam,
dia mau kebahagiaan, dia mau kemuliaan dunia akhirat, tapi agamanya bukan Islam, maka beliau mengatakan azallahullah, Allah akan menghinakan orang tersebut. Barang siapa yang mencari kebahagiaan, yang mencari kemuliaan tanpa Islam, Allah akan hinakan dia. Walaupun mungkin orang-orang sedunia menghormatinya, tetapi dia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah makhluk yang paling hina. Ini agama Islam berjamaah, dan kita harus menyadari ini. Nah sekarang bagaimana caranya agar kita dikatakan orang-orang yang mensyukuri nikmat Islam, nikmat yang kita berada saat sekarang ini, nikmat yang Allah pilih kita untuk menjadi muslim dan muslimah? Apa tandanya kita sudah mensyukuri nikmat ini berjamaah? Anugerah yang teragung yang Allah berikan kepada kita. Di antara yang disampaikan oleh para ulama adalah jelas dengan mempelajari ajaran Islam ini, daripada A sampai Z-nya dipelajari. Bagaimana sebenarnya Islam itu? Apa makna Islam yang sebenarnya? Apa syariat-syariatnya? Bagaimana sebenarnya Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulunya para jamaah? Ini penting. Kenapa? Realita di masyarakat, kebanyakan saudara-saudara kita para jamaah, mereka hanya menjadi seorang muslim dan muslimah secara identitas saja. Di KTP-nya Islam, tetapi itu sangat bertolak belakang dengan perilakunya sehari-hari, yang mana dia Islamnya itu hanya untuk memudahkan urusan-urusan duniawinya saja. Nah, ini berbahaya berjamaah. Makanya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 208, nanti dibuka di rumah berjamaah, Al-Baqarah 208, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Ya. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, kata Allah tabaraka wa ta'ala, udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian ikuti jejak langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Kita lihat tafsir daripada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang kita kenal dengan tafsir As-Sa'di, tafsir yang sangat bagus para jemaah. Ini sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia, ringkas sekali tafsirnya. Beliau mengatakan, hadza amrun, ayat ini perintah daripada siapa? Minallah, kepada siapa? Lil mu'minin. Apa perintahnya? Ayyadkhulu fis silmi kaffah, maksudnya adalah fi jami'i syara'iddin, agar mereka masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Maksudnya apa? Mengerjakan segala syariat-syariat Islam. Apakah dia berbentuk perintah? Dilaksanakan semampunya. Kalau dia berbentuk larangan, tinggalkan. Wala yatruku minha syai'an, tidak boleh meninggalkan satu pun syariat para jemaah. Tidak boleh memilah-milah para jemaah. Artinya apa? Kalau sesuai dengan hawa nafsu, melancarkan urusan duniawinya, apakah perdagangannya, bisnisnya, oh ini diambilnya nih, ini sesuai nih. Kalau seandainya tidak, tinggalkan aja lah. Ini bukan fisil mikafah nih. Ya, makanya beliau mengatakan, wa alla yakunu mimman takhadha ilahahu hawa, jangan dia menjadikan hawa nafsunya sebagai ikutannya. Tidak boleh berjamaah. Kenapa? Islam ini sudah jelas rambu-rambunya, sudah ada peraturan-peraturnya, undang-undangnya. Kita hanya diperintahkan untuk menjalaninya saja. Kalau kita benar seorang muslim dan muslimah, mari kita kerjakan seluruh syariat Islam.
Tidak boleh memilah-milah. Ya. In wafaqal amru al-masyru'ah wa fa'ala. Di antara bentuk memilah-milah syariat adalah kalau dia sesuai dengan hawa nafsunya, dia kerjakan. Wa in khalafa, kalau bertentangan, tarakahu, dia tinggalkan. Ini adalah ciri-ciri daripada kemunafikan para jemaah. Ya. Balil wajib, yang wajib bagi mereka adalah hendaklah hawa nafsu mereka tersebut tunduk kepada agama. Bukan agama yang tunduk kepada hawa nafsu, enggak. Tapi hawa nafsu ini tunduk kepada agama, aturan-aturan agama. Artinya apa para jemaah? Kita tidak boleh beragama semau-maunya. Kita tidak boleh beragama seenaknya kita. Dengan dalih mungkin asalkan baik, kan ada masalah. Tidak bisa para jemaah. Kenapa demikian? Agamanya sudah baku dia. Makanya dalam ilmu usul fikih ada namanya masalah agama ini adalah umurun tauqifiyah, perkara-perkara yang memang sudah ada dalilnya para jemaah, harus ada. Oleh karena di dalam kaidah dikatakan al aslu fil ibadati at-tahrim, asal daripada setiap ibadah adalah haram hukumnya pak, asal sesuatu. Illa maddalat dalilu ala tahlilihi, kecuali ada dalil yang menunjukkan bolehnya melakukan hal itu. Ini dalam masalah agama. Ketika seseorang mengklaim melakukan sebuah syariat apa saja, dia harus menunjukkan dalil untuk menyatakan bahwa perbuatan ini benar. Jadi yang mengatakan benar atau tidak bukan hawa nafsunya, bukan seleranya, bukan, tapi apa? Dalil. Mana dalilnya? Dalil itu maksudnya apa? Al-Quran dan hadis Nabi SAW ala fahmi salafil ummah, yang dipahami oleh para sahabat. Itu standar kebenaran di dalam beragama pak. Ya. Oleh karena semua apapun ajaran-ajaran Islam berjemaah itu ada landasannya. Apakah di dalam Al-Quran disebutkan secara umum, dirincikan oleh hadis Nabi SAW. Contohnya berjemaah, kenapa kita salat? Karena ada perintahnya dalam Al-Quran. Allah mengatakan wa aqimus salah. Di banyak ayat disebutkan seperti itu. Innas salata 'alal mu'minina kanat, adalah suatu yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian dirincikan oleh hadis Nabi SAW. Bagaimana tata cara salat, mulai daripada takbir sampai kepada taslim, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau. Takbir itu begini, ruku itu begini, sujud itu begini, bacaan ketika takbir begini, bacaan ketika ruku begini, semuanya ada berjemaah. Itu Nabi katakan dalam Sahih Bukhari, khuzu anni manasikakum, ambillah daripadaku, atau Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita memang tidak pernah melihat Nabi salat para jemaah, tetapi kita bisa melihat Nabi salat di dalam hadis-hadis beliau. Jelas semuanya. Nah, kalau ada seseorang dia mengklaim, oh ini ibadah dalam agama ini, apa dalilnya? Ini kan ada kebaikannya. Tidak bisa para jemaah. Niat baik tidak menghalalkan perbuatan yang kita lakukan, tidak membolehkan perbuatan yang kita lakukan. Tidak bisa dengan niat baik saja. Apa dia? Itu dalil tadi. Karena agama ini para jemaah bukan milik kita, bukan milik sebuah golongan, individu. Tidak. Agama ini miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika Nabi SAW meninggal dunia di 63 tahun umur beliau SAW, beliau sudah selesai mengemban amanah daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada satupun kebaikan di dalam masalah agama kecuali Nabi sudah menunjukkan kepada kita para jemaah agar kebaikan itu kita lakukan. Tidak ada satupun kebaikan yang luput para jemaah. Dan sebaliknya tidak ada sebuah kemungkaran pun, keburukan pun di dalam masalah agama ini
kecuali Nabi sudah memberitahu kita, memperingatkan kita, jangan lakukan. Selesai para jemaah. Tugas kita apa? Menjalani apa yang disampaikan dalam syariat, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Itu dia. Perintah, kerjakan semampunya. Larangan, tinggalkan semuanya. Selesai para jemaah. Oleh karena kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh para ulama ketika mereka mendefinisikan tentang masalah Islam itu apa, dia ada 3 pokoknya pertanyaan. Yang pertama, beliau mengatakan, ini ta'rif daripada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau mengatakan Islam itu adalah al-istislamu lillah bitauhid, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Jadi diri kita ini para jemaah kita serahkan kepada Allah. Maksudnya apa? Tunduk taat kepada Allah. Itu dikatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Ketika Allah perintahkan suatu perintah, kerjakan. Kita tidak perlu tanya, kenapa seperti ini? Kenapa sholat zuhur itu mesti 4? Kenapa maghrib 3? Itu bukan ranahnya kita para jemaah. Kalau kita benar seorang muslim dan muslimah, kerjakan tanpa ada komplain-komplain. Biasanya kita suka protes-protes gitu, kenapa dan kenapa gitu. Tidak perlu para jemaah. Dengan ketiga tauhid yang sudah kita pelajari, tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dengan segala perbuatan-perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Menciptakan, mengatur, memiliki, mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki. Ini pekerjaan-pekerjaan Allah tabaraka wa ta'ala berjemaah. Kita mesti mengesahkannya. Maksudnya apa? Kita meyakini bahwasanya yang mengatur alam ini satu saja zatnya, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah dengan perbuatan hamba. Maksudnya apa? Ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah. Itu uluhiyah para jemaah. Jadi apapun bentuk ibadah, apakah berbentuk perkataan atau perbuatan, lahir dan batin, hanya kita tujukan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tauhid uluhiyah. Ini makna ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, asma wa sifat. Kita mesti meyakini bahwasanya Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama-nama. Setiap nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala mengandungi sifat-sifat beliau. Allah namanya Sami', sifat beliau adalah As-Sam'u. Ya. Allah Basir, sifatnya adalah Al-Basar, dan seterusnya para jemaah. Kita mesti mengesahkan ini. Ini yang pertama. Kalau seandainya para jemaah umat Islam memahami makna Islam yang pertama ini, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, maka tidak akan pernah terjadi kesyirikan di permukaan bumi ini para jemaah. Tidak akan ada kita lihat di zaman sekarang orang datang ke kubur beribadah di situ. Tidak ada. Kenapa? Yang Allah suruh bukan itu. Bukan itu Islam itu. Islam itu menyerahkan diri kita kepada Allah, bukan kepada kuburan, bukan kepada berhala-berhala, bukan kepada jimat-jimat. Itu salah. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu bitta'ah, tunduk taat kepada Allah. Makanya Islam itu para jemaah ada ketundukan dan ketaatan. Lawan daripada itu apa? Sombong. Iblis para jemaah, dia meyakini Allah Maha Esa, tahu dia Allah menciptakannya, tetapi imannya iblis tidak berguna para jemaah. Kenapa? Tidak ada rasa tunduk taatnya kepada Allah. Apa contohnya? Lihat ketika Allah suruh dia untuk sujud kepada Adam, apa yang dia katakan para jemaah dalam surah Al-A'raf? Saya lebih baik daripada Adam. Ya Allah, engkau ciptakan aku daripada api, engkau ciptakan Adam daripada tanah. Api lebih baik daripada tanah katanya. Ini kesombongan para jemaah. Dia bantah dengan logikanya. Siapa yang dia bantah? Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun dia meyakini Allah yang menciptakannya, Allah yang memberikan dia rezeki para jemaah, tapi ketika tidak ada ketundukan dan ketaatan, tidak ada guna. Ini contoh ini para jemaah banyak di kita. Ya.
Artinya suka membantah ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala dengan logikanya. Masa seperti ini? Masa tidak boleh seperti ini? Kan ada masalah ini. Sebenarnya dia bantah itu adalah Allah tabaraka wa ta'ala ketika seseorang membantah isi Al-Quran. Kenapa demikian? Ia mengatakan Al-Quran adalah Allah tabaraka wa ta'ala, para jemaah. Ya. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, berlepas diri daripada kesyirikan dan pengikut-pengikutnya. Kita mesti meyakini selain daripada Islam adalah agama yang batil. Harus. Itu harga mati. Kita tidak bisa mengatakan semua agama sama, karena semua agama menyuruh kepada kebaikan. Tidak bisa, para jemaah. Kenapa demikian? Allah mengatakan innad dina indallah Islam. Ketika ada orang mengatakan agama itu sama, berarti dia menentang perkataan Allah tabaraka wa ta'ala, bukan perkataan kita, para jemaah. Ditambah dalam ayat Quran dalam surah Al-Imran, Allah juga mengatakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yabtaghi, menginginkan agama selain Islam, fala yuqbala min, tidak akan diterima agama itu. Sebaik manapun yang dilakukan kebaikan, sebanyak manapun, kalau agamanya bukan Islam, Allah mengatakan fala yuqbala min, tidak akan diterima. Orang kafir, Pak, Bu, kan mereka juga berdonasi kan, Pak. Di masa-masa pandemi ini mereka infakkan harta mereka, kan iya, yang banyak itu. Apakah berguna bagi mereka? Enggak. Kenapa? Enggak Islam agamanya. Karena salah satu daripada syarat diterimanya amalan adalah ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang kafir tidak ada itu, Pak. Bahkan Allah mengatakan wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di dunia rugi, di akhirat termasuk di antara orang-orang yang merugi. Nah, kita mesti menetapkan itu, para jemaah. Ini harga mati. Ya, ini yang namanya toleransi di dalam beragama. Kita mesti punya prinsip yang jelas gitu. Karena Allah sudah mengatakan lakum dinukum waliyadin, jelas. Apa maksud toleransi, para jemaah? Membiarkan mereka menjalankan agama mereka dan tidak mengganggunya. Itu toleransi namanya. Bukan kita ikut bersama mereka. Itu toleransi kebablasan namanya. Allah sudah jelas mengatakan lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku. Maksud toleransi adalah membiarkan mereka dengan agama mereka. Ketika mereka beribadah di tempat-tempat ibadah mereka, jangan diganggu. Karena itu bukan ajaran Islam yang mengganggu-ganggu itu, para jemaah. Sedangkan anak-anak kita main petasan pun tidak boleh. Sedangkan kita mengganggu teman kita sedang tidur dengan bacaan Quran pun tidak boleh, Pak. Dengan bacaan Quran, bukan dengan suara-suara yang tidak benar, dengan Quran saja tidak boleh. Begitu indahnya Islam gitu. Ya. Nah, hal-hal ini harus kita pahami, para jemaah. Ini dia 3 unsur daripada Islam itu. Nah, kalau ada seorang muslim dan muslimah, Allah perintahkan kepada dia untuk melakukan sesuatu, tetapi dia banyak komennya gitu. Kenapa mesti seperti ini? Kenapa hijab wanita itu mesti panjang-panjang dia? Kenapa tidak pendek-pendek aja? Yang penting kan tertutup auratnya. Padahal Allah sudah mengatakan dalam surah Al-Ahzab, para jemaah. Ya. Allah mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan muslim, ayyudnina alaihinna min jalabibihinna, agar mereka menjulurkan jilbab mereka sampai ke dada-dada mereka. Jadi itu bukan perintahnya ustaz, bukan, itu perintahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Zalika adna ayyurafna, itu memudahkan mereka untuk dikenal. Kemudian zaman sekarang muncul fashion jilbab baru dengan berbagai bentuk-bentuknya, berjamaah, untuk melariskan dagangannya. Kemudian dia mengatakan, oh inilah Islam yang modern tuh ini dia, yang milenial tuh ini dia. Allah menyuruh seperti ini, dia buat yang seperti itu.
Itu kan menentang namanya. Kemudian kita katakan, oh ini sesuai dengan zaman nih Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Allah sudah angkat derajatnya wanita dengan setinggi-tingginya para jemaah, dengan memakaikan kepada mereka hijab syar'i, dan itu mereka dikenal dan tidak diganggu, fala yu'zain, tidak diganggu mereka. Tetapi ketika yang malangnya para jemaah, yang mewar-warkannya itu adalah orang Islam juga. Orang Islam juga para jemaah. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia mengamalkan Islamnya itu hanya sesuai hawa nafsunya saja. Jadi agamanya itu ikut kepada hawa nafsunya. Itu yang salah. Yang benar apa? Hawa nafsunya ikut kepada agama. Itu yang benar. Dan ini kalau kita perhatikan para jemaah, sangat banyak contoh-contoh di masyarakat kita. Ya. Baik para jemaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi salah satu daripada bentuk kita mensyukuri Nabi Islam adalah dengan mempelajarinya. Dengan ini kita akan tahu mana sebenarnya ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi SAW ini sebenarnya. Kita kembalikan kepada dalil-dalil daripada Al-Quran, hadis Nabi SAW. Masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Tidak boleh memilah-milah. Prinsipnya kalau perintah, kerjakan semampunya. Makanya kita kalau sholat, wajibnya adalah berdiri kalau kita mampu. Kan begitu Pak. Kalau kita tidak mampu, boleh kita duduk. Tidak bisa kita duduk, bisa kita berbaring. Tidak bisa berbaring, kita bisa terlentang. Kenapa seperti itu Ustaz? Ini perintah. Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau larangan Pak, tidak bisa setengah-setengah. Khamar, seseorang mungkin dia pecandu khamar, dia suka sekali minum khamar. Kemudian dia mengatakan, Ustaz boleh tidak saya kalau minum khamar ini kayaknya saya akan mati nih Ustaz. Bisa tidak? Bisa saya minum 1 liter per hari, bisa tidak jadi setengah, seperempat dulu? Kita kan tidak bisa. Kenapa? Ini larangan. Kalau perintah boleh, tapi kalau larangan tidak boleh. Dan kalau kita perhatikan para jemaah, salah satu di antara keindahan ajaran Islam adalah apapun perintah itu ada kemaslahatannya. Apapun perintah dalam agama ini para jemaah, tidak ada satu pun yang membinasakan, yang merusak pemeluk Islam itu, tidak ada. Kenapa? Semuanya ada kemaslahatan. Kenapa Allah suruh kita untuk sholat, zakat, beribadah secara umum? Kenapa para jemaah? Itu untuk kita, itu bekal kita, bukan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sebaliknya, tidak ada sebuah larangan pun kecuali larangan itu mengandung bahaya, kemudaratan kepada umat Islam. Makanya Allah larang kita berzina. Kenapa demikian? Tidak jelas Pak, mana ayahnya, mana ibunya kalau zina itu. Ayahnya mana ini? Apalagi kalau zina itu menghancurkan tatanan keluarga Islam yang sangat mementingkan masalah nasab. Berapa banyak Pak lahir anak-anak yang akibat daripada itu di luar nikah yang syar'i, jadi dinamakan dengan anak zina. Kasihan kan? Yang ayah biologisnya bahkan tidak bisa menikahkannya. Seorang anak lahir tanpa ayah berjemaah. Mau dikemanakan nasab anak ini? Makanya Islam melarang zina. Jangankan melakukannya, mendekatinya saja pun tidak boleh. Kenapa demikian? Karena saking bahayanya. Ya. Jadi prinsipnya seperti itu berjemaah. Perintah-perintah itu mengandung kemaslahatan. Larangan-larangan itu mengandung kemudaratan. Apapun itu. Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala melarang kita untuk bermuamalah dengan ribawi para jemaah? Sebuah dosa yang sangat besar. Bahkan Allah sudah mengumumkan berperang, memerangi orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah Allah sebutkan itu. Ya, karena riba itu kezaliman para jemaah. Ya, kelebihan daripada hutang. Kita kalau datang ke suatu tempat untuk beli
kendaraan secara kredit contohnya, ya, harga cashnya mungkin dalam 200 juta contohnya, ya, kemudian kita beli kredit, ada DP-nya, kemudian kita bayar per bulan, kayak gitu Pak. Nanti coba kalkulasikan Pak, berapa harga kendaraan yang kita beli itu setelah kita selesai menyelesaikan cicilannya. Mungkin kita ambil 2 tahun, 3 tahun, yang 200 juta tadi yang cash itu bisa nanti menjadi 350 juta Pak. Itu 150 juta itulah riba, belum lagi bunganya, belum lagi penaltinya kalau terlambat. Itu kezaliman Pak. Makanya Allah melarang itu, memicu permusuhan di antara masyarakat. Betul ya, itulah kenapa Islam memerangi hal-hal seperti itu. Kenapa demikian? Sangat besar mudaratnya. Para jamaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kita kembali kepada ayat kita baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 8 tentang masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini dia Pak. Karena kalau kita muslim, jadi kalimat al-istislam, ya, itu sangat erat kaitannya kalimat muslim Pak. Muslim itu maksudnya menyerahkan diri. Jadi kalau kita muslim maksudnya apa? Saya serahkan diri saya ya Allah kepadamu. Engkau Tuhanku ya Allah. Artinya apa? Apa yang kau perintahkan, aku kerjakan. Apa yang kau larang, aku tinggalkan. Maka kita hamba kepada Allah. Tapi kalau kita banyak komplain, disuruh sesuatu, kenapa seperti ini? Dilarang sesuatu, kenapa tidak boleh? Itu kalau dalam sebuah kompi pasukan Mbak, ada komandannya, disuruh siap, kenapa mesti siap? Itu mungkin kena terajang sama komandannya, banyak komplain gitu. Itu di manusia Pak. Allah tabaraka wa ta'ala lebih agung dan mulia daripada itu. Berarti kalau kita disuruh sesuatu kemudian kita tetap kerjakan juga, tapi banyak komplain-komplainnya, berarti kita belum muslim sejati Pak. Ya, kita belum percaya dengan apa yang dikatakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Berarti kita belum dikatakan muslim yang sebenarnya, yang sesuai dengan makna yang kita sebutkan tadi, disampaikan para ulama tadi. Kalau muslim, al-istislamu lillah, menyerahkan diri bulat-bulat kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak bisa semau-maunya gitu. Ya, baik para jemaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian juga di sini Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kalian ikuti jejak langkah syaitan. Artinya apa? Masuk ke dalam Islam, di samping mengerjakan ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan, perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, tidak akan lengkap kecuali dengan menyelisihi selain daripada Islam. Ya, kita harus menyelisih itu semuanya para jemaah. Kalau dia bukan Islam, kita tidak boleh ikut ke situ. Makanya kan dalam hadis disebutkan oleh Nabi SAW, kita diperintahkan untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, kita disuruh menyelisihi orang-orang Nasara. Kenapa? Karena itu adalah khutuwati syaitan, itu jejak langkahnya syaitan yang akan menyesatkan kita daripada agama kita. Makanya berapa banyak para jemaah di zaman sekarang saudara-saudara kita yang terjerumus ke dalam kesyirikan, terjerumus ke dalam tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dengan iming-iming toleransi tadi. Jangan ajarkan Islam masalah toleransi Pak. Islam adalah agama yang paling toleransi. Sudah diajarkan oleh Nabi SAW ribuan tahun yang lalu. Jelas konteksnya dalam ayat Al-Quran Allah sebutkan itu. Ya, nah, kita harus memahami ini. Yang sayangnya orang-orang yang menggembar-gemborkan dalam masalah toleransi ini adalah juga mereka adalah cendekiawan Muslim, mereka adalah tokoh-tokoh Islam, ya, yang menyuruh untuk melakukan ini dan itu. Padahal itu toleransi yang kebablasan para jemaah, yang hanya akan mengguncang dan meruntuhkan akidah mereka. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan.
Ini perintahnya Allah tabaraka wa ta'ala. Kenapa kita membenci agama selain Islam berjamaah? Karena Allah yang merintahkannya. Karena Allah yang merintahkannya berjamaah. Itu dikatakan tadi Islam yang ketiga itu wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kita berlepas diri daripada kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Ya, dalam Islam berjamaah tidak ada kata basa-basi. Tidak ada, Pak. Yang mungkin konotasinya lebih kepada hal-hal yang tidak baik. Ya, kita kan biasanya kalau basa-basi ini ada orang lewat contohnya, kemudian kita katakan, "Mari Pak makan." Sebenarnya mungkin kita tidak niat untuk nyuruh dia makan. Karena hanya basa-basi aja. Itu tidak boleh sebenarnya. Dan dalam Islam juga seperti itu. Kalau memang seandainya tidak benar, katakan tidak benar. Ya. Dan ini pun ada etika-etikanya. Ada cara-caranya. Ya, kita diperintahkan untuk membenci bukan berarti kita harus mengganggu, bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang tidak baik kepada mereka. Enggak, Pak. Bahkan kita diperintahkan untuk menghormati. Iya. Ya, jadi ada batasan-batasannya gitu. Ya. Di akhir ayat Allah mengatakan innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata. Di zaman sekarang para jamaah Allah tabaraka wa taala, berapa banyak daripada pemuda-pemuda Islam yang mereka adalah orang-orang yang akan meneruskan estafet Islam ini, Pak. Apa yang terjadi ketika mereka tidak diajar dengan Islam yang benar untuk mengamalkan, menampakkan keislaman pun yang ada pada diri mereka, itu malu. Malu pakai kopiah, malu pakai baju koko. Kenapa? Biasa-biasa aja lah. Itu syiarnya Islam, harus ditampakkan, ya, agar kita berbeda daripada yang lain. Yang menyuruh kita untuk melakukan itu adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu caranya, Pak, agar kita dikatakan orang-orang yang mensyukuri nikmat Islam, mempelajarinya. Bukan berarti Islam kita salah selama ini, tetapi kita ingin meningkatkan kualitas keislaman kita atau mengupgrade-nya untuk lebih berkualitas lagi. Ya, karena nikmat ketika disyukuri, prinsipnya adalah Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidannakum. Ya, kita tidak mau salat biasa-biasa saja. Kita ingin salat yang betul-betul menghadirkan kekhusyuan kepada Allah tabaraka wa taala. Intinya secara umum kita ingin beragama sesuai dengan apa dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam ayat dalam surah Al-Ahzab ayat 36 Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak pantas sebagai seorang muslim, tidak pantas sebagai seorang muslimah, mukmin dan mukminah, idza qadallahu wa rasuluhu amran, ketika Allah sudah menentukan dan rasulnya suatu perkara dalam masalah agama, ini aturannya, ayyakuna lahumul khiyatu min amri, mereka mencari pilihan-pilihan untuk diri mereka sendiri. Itu tidak pantas. Allah sudah pilih dia menjadi hamba-hamba Allah tabaraka wa taala, menjadi seorang muslim dan muslimah, tetapi ketika dia tetap mencari hal-hal lain, dia ingin juga kebahagiaan selain Islam, itu tidak pantas gitu. Ya, ini yang harus kita pahami, Pak. Ini dikatakan sebagian Islam itu bukan prasmanan, Pak. Seperti kalau kita pergi ke undangan pernikahan, ya, itu kan prasmanan. Ada nasinya, ada lauknya, ada gulainya. Kemudian kita ambil piring, kita ambil nasi, lauk yang suka kita ambil, lauk yang tidak suka kita ambil. Islam bukan seperti itu. Itu prasmanan namanya. Yang itu dikatakan tadi sesuai nafsu kita ambil, yang tidak kita tinggalkan. Karena jelas Allah mengatakan masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Ini merupakan nasihat untuk saya pribadi dan kita semua, agar kita bisa senantiasa memuhasabah diri kita, memperbaiki amalan-amalan kita, hubungan kita dengan Allah tabaraka wa taala, hubungan kita dengan sesama manusia. Hakikatnya ketika seseorang hamba hubungannya baik dengan Allah, maka hubungannya dengan manusia akan diperbaiki oleh Allah tabaraka wa taala. Baik, mungkin ini para jamaah untuk kajian kita di malam hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang masalah arkanul Islam, mulai daripada syahadat,
dan rukun-rukun yang lainnya, agar semakin meneguhkan keyakinan kita dan kita bisa beribadah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang baik daripada Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tidak baik berkelemah diri saya sendiri. Aku ma tasma'un, mohon maaf kata-kata yang pada tempatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha, apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu. Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.